Ada yang jadi guru di Palembang. Inilah 3 sosok jenderal besar bintang 5 di Indonesia. Setiap tanggal 5 Oktober secara resmi diperingati sebagai ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Berbicara soal TNI, ternyata di Indonesia ada 3 sosok atau tokoh militer yang merupakan jenderal besar TNI dengan pangkat bintang 5. Jenderal besar atau jenderal bintang 5 merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pangkat ini diberikan kepada sosok yang dinilai berjasa sangat besar di Indonesia. Pangkat jenderal besar, laksamana besar, dan marsikal besar bukanlah pangkat yang bisa diperoleh oleh sembarangan perwira tinggi TNI. Sejak 1997 baru ada 3 orang yang menyandang pangkat jenderal bintang 5, yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Berikut ini profil ketiga jenderal besar sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, yakni Jenderal Besar Sudirman yang lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Sejak kecil ia dididik untuk menjadi anak yang disiplin serta memiliki sopan santun Jawa yang tradisional. Persentuhannya dengan dunia militer dimulai saat mengikuti latihan pembela tanah air Angkatan Kedua di Bogor. Sebagai komandan, Sudirman rupanya sangat dicintai oleh anak buahnya karena sangat memprihatinkan kesejahteraan prajurit. Ia tidak segan-segan untuk bersitegang dengan opsir-opsir Jepang. Selama bergerilya, Sudirman harus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan keluar masuk hutan. Ia tidak bisa memimpin secara langsung pasukannya saat bertempur, tetapi ia memimpin lewat pemikiran dan motivasi untuk anak buahnya. Pada 29 Januari 1950, ia meninggal di Magelang pada usia 34 tahun lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta. Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1964. Ia juga dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI pada 30 September 1997. Lalu yang kedua yakni Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jenderal ini lahir di Huta Pangkut, Tapanuli Selatan pada 3 Desember 1918. Pada masa mudanya Nasution mengenyam pendidikan HEK, Sekolah Guru Menengah di Bandung. Lalu ia bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang. Namun ia merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu dan mulai tertarik pada bidang militer dengan mengikuti pelatihan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung. Selama berkiprah di militer, Nasution tercatat memiliki sejumlah penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya melawan Belanda saat ia memimpin pasukan Siliwangi pada masa agresi militer Satu Belanda. Selain itu, Nasution merupakan kepala staf angkatan bersenjata pada 1965, merupakan salah satu perwira TNI yang menjadi target penculikan dalam G30S. Nasution memang berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Namun, anak bungsunya Ade Irma Suryani terkena peluru yang ditembakkan pasukan Cakrabirawa hingga meninggal dunia. Ajudan Nasution, Pierre Tendean, juga menjadi korban peristiwa G30S karena ia mengaku sebagai Nasution kepada pasukan Cakrabirawa. Pada peringatan ulang tahun ABRI tahun 1997, Nasution diberikan pangkat kehormatan jenderal besar seperti Soeharto dan Jenderal Sudirman. Ia wafat pada 6 September tahun 2000 setelah menderita stroke dan koma, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian yang ketiga yakni Jenderal Besar Soeharto. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia merupakan putra dari Kertusudiro, seorang petani sekaligus asisten lurah dalam pengairan sawah desa. Ibunya bernama Sukira. Saat beranjak dewasa, Soeharto sempat terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Ia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Di dunia militer, Soeharto memulai karirnya dari pangkat sersan tentara. Seiring waktu berjalan, Soeharto yang memiliki pangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi Panglima kedua yang sekarang dikenal sebagai Komando Strategis Angkatan Darat. Peristiwa gerakan 30 September membuat nama Soeharto melambung. Ia langsung mengamankan situasi di Jakarta akibat para jenderal Angkatan Darat gugur dalam peristiwa itu. Soeharto resmi menjabat dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Ia lantas menjabat selama Presiden selama 32 tahun sebelum mundur pada 21 Mei 1998, menyusul masif gelombang demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Setelah lengser dari kursi presiden, Soeharto tercatat pernah beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit. Ia menghembus napas terakhir pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, satu kompleks pemakaman dengan sang istri, Siti Hartina atau Ibu Tien, yang wafat pada April 1996. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.